Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu dosen Dr. Desa Nyoman Sri Wurastuti, SE MSI AK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Perkenalkan saya Loh Gede Eviani dengan NIM 20170512336, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kali ini dengan materi proses pelaporan Global Reporting Initiative atau GRI. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Ida Ayu Putu Sintia Paramita dengan NIM 201705123. Yang kedua Loh Putu Puspa Indah Artiwi dengan NIM 20170512227. Yang ketiga Ketut Suryawan dengan NIM 20170512235. Yang keempat Loh Gede Eviani dengan NIM 20170512236. Dan yang terakhir ada I Gede Mardianta Utama Pande dengan NIM 20170512241. Adapun submateri yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu hubungan antara pelaporan terpadu dengan pelaporan keberlanjutan, yang kedua nilai-nilai dalam pelaporan keberlanjutan, dan yang ketiga tahap-tahap pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative atau GRI. Baik, untuk submateri yang pertama yaitu hubungan antara pelaporan terpadu dengan pelaporan keberlanjutan akan saya jelaskan sendiri. Pelaporan keberlanjutan merupakan proses yang membantu organisasi dalam menetapkan sasaran, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan terhadap ekonomi global berkelanjutan, salah satunya yang menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Pelaporan keberlanjutan tidak terbatas pada laporan keberlanjutan saja, tetapi pelaporan ini merupakan platform utama untuk menyampaikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi yang menunjukkan dampak positif dan dampak negatif. Sedangkan pelaporan terpadu merupakan tren yang muncul dan berkembang dalam pelaporan perusahaan yang pada umumnya terutama untuk memberikan tawaran berupa representasi terpadu dari faktor-faktor kunci yang material bagi penciptaan nilai sekarang dan yang akan datang kepada pemodal. Melalui laporan terpadu ini, organisasi secara singkat dapat menceritakan tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek yang mengarah pada penciptaan nilai dari waktu ke waktu. Meskipun tujuan pelaporan keberlanjutan dan pelaporan terpadu bisa saja berbeda, tetapi laporan keberlanjutan merupakan unsur intrinsik dari pelaporan terpadu. Pelaporan keberlanjutan mempertimbangkan relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan juga membahas prioritas keberlanjutan dan topik utama dengan fokus pada dampak dari tren keberlanjutan, risiko dan peluang pada prospek jangka panjang dan kinerja keuangan organisasi. Laporan keberlanjutan merupakan dasar untuk melakukan pemikiran dan laporan terpadu organisasi berupa masukan untuk mengidentifikasi isu-isu material, tujuan strategis, dan asesmen kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut dan menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Baik, untuk materi yang kedua yaitu nilai-nilai dalam pelaporan keberlanjutan akan dijelaskan oleh rekan saya Puspa. Untuk Puspa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai nilai-nilai pelaporan keberlanjutan. Yang pertama ada nilai perubahan internal atau manfaat internal. Bagiannya yang pertama mengembangkan visi dan strategi keberlanjutan. Proses pelaporan mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi visi dan strategi agar dapat berjalan secara lebih berkelanjutan serta memberikan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan sistem manajemen, proses internal, dan menetapkan tujuan. Manfaat utama dari proses pelaporan adalah memungkinkan perusahaan melacak kemajuan dan menyoroti area yang membutuhkan peningkatan, sehingga pihak internal perusahaan dapat mengelola apa yang telah diukur dan melakukan perubahan jika diperlukan. Yang ketiga,
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Proses pelaporan memberikan peringatan dini tentang titik-titik masalah dan menunjukkan peluang yang tidak terduga. Yang keempat, menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan. Standar kinerja dan reputasi perusahaan yang tinggi merupakan hal tak berwujud yang membantu menarik dan memotivasi karyawan. Yang kedua, ada nilai pengakuan atau manfaat eksternal. Bagiannya yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi, memperoleh kepercayaan dan penghargaan. Para pemangku kepentingan utama perusahaan dipengaruhi oleh reputasi, penghargaan dan kepercayaan yang telah perusahaan peroleh. Dengan demikian, selalu ada kekhawatiran tentang sejauh apa reputasi perusahaan dapat dirusak oleh pengungkapan publik tentang risiko potensial atau berita buruk. Yang kedua, menarik pendanaan. Penyedia modal finansial mengajukan pertanyaan sulit tentang perusahaan akhir-akhir ini. Lembaga pemberi pinjaman dan investor semakin mempertimbangkan kinerja dalam berbagai aspek isu keberlanjutan ketika mengevaluasi perusahaan, misalnya tata kelola yang baik, nilai etika, prioritas sosial dan aksi lingkungan. Yang ketiga, transparansi dan dialog dengan pemangku kepentingan. Proses pelaporan keberlanjutan merupakan alat yang penting untuk mencapai transparansi dan mengungkapkan kinerja keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Dan yang keempat, memperoleh keunggulan kompetitif dan kepemimpinan. Pelaporan keberlanjutan masih belum menjadi praktik lazim di seluruh wilayah dan sektor. Oleh karena itu, perusahaan dapat diidentifikasi sebagai pemimpin dalam keberlanjutan. Baik, sekian presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Puspa. Untuk submateri selanjutnya, yakni tahap-tahap proses pelaporan Global Reporting Initiative atau GRI, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mardianta. Untuk Mardianta, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Gede Mardianta Tomapandi dengan NIM 2017051241. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu siapkan, rencanakan proses pelaporan perusahaan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah bersiap untuk memulai proses pelaporan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahapan ini, yaitu yang pertama, memilih tim pelaporan keberlanjutan yang akan mengkoordinasikan semua proses pelaporan. Meskipun tim ini mungkin saja terdiri atas satu orang, dan disarankan agar perusahaan memiliki tim yang terdiri atas staf melebihi dikehendaki yang mewakili setiap departemen yang ada di perusahaan. Yang kedua, anggota tim pelaporan harus mengetahui pedoman G4. Hal ini bukan berarti mereka harus mengetahui G4 tersebut secara terperinci, tetapi setidaknya mereka harus mengetahui bagaimana struktur dari G4 tersebut dan di mana mencari informasi yang relevan ketika diperlukan. Yang ketiga, mengadakan dan membuat beberapa pertemuan awal dengan orang-orang yang langsung terlibat dalam proses pelaporan ini, yang dimana bertujuan untuk memastikan manajemen tertinggi berkomitmen pada proses, mengidentifikasi daftar awal, dan mencapai kesepakatan tentang rencana tindakan untuk proses pelaporan. Yang keempat, menentukan apakah perusahaan tersebut menyelesaikan laporan pertama yang memenuhi syarat pedoman G4 GRI atau menggunakan G4 sebagai rujukan. Yang kelima, memenuhi persyaratan G4, di mana laporan harus memenuhi kriteria sesuai, baik dari inti ataupun komprehensif. Yang keenam, menentukan apakah perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang terdiri sendiri, atau apakah informasi yang terkait berkelanjutan akan dimasukkan ke dalam laporan lainnya. Yang ketujuh,
menentukan apakah laporan perusahaan akan mencantumkan standar, kerangka, dan peraturan lain seperti persyaratan pelaporan tentang tenaga kerja atau lingkungan yang harus dipatuhi perusahaan. Yang ke-8, mengadakan pertemuan dengan anggota staf perusahaan untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan dan mengapa hal ini penting bagi perusahaan dan apa yang akan diharapkan dari departemen pada berbagai tahap proses pelaporan, yang dimana harus menjadi awal komunikasi yang berlanjut dengan staf untuk memastikan adanya pemahaman dan komitmen di seluruh perusahaan selama proses pelaporan. Next. Hubungkan. Berdialog dengan stakeholder. Tujuan dalam tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan utama perusahaan dan bagaimana kita terlibat dengan mereka. Proses ini disebut perlibatan dengan pemangku kepentingan, yang dimana hal ini penting karena saat memutuskan apa yang tercakup dalam laporan perusahaan tersebut, dan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahapan ini, yaitu yang pertama, sebagai permulaan, disarankan agar manajemen perusahaan memastikan bahwa manajemen perusahaan tersebut harus memahami prinsip-prinsip pelibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan umum yang akan diajak berdiskusi oleh perusahaan dalam umpan balik tentang topik dan dampak keberlanjutan utama bagi perusahaan. Yang ketiga, mempertimbangkan bagaimana perusahaan akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, yang dimana saat menyikapkan pelibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari dua faktor penting untuk mempertimbangkan tujuan konsultasi. Yang keempat, hasil perlibatan pemangku kepentingan perusahaan adalah daftar topik keberlanjutan yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan. Dan tim pelaporan keberlanjutan kemudian harus mereview daftar tersebut untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan senior tentang topik yang akan dilaporkan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mardianta. Untuk tahap selanjutnya mengenai proses pelaporan GRI, yakni definisikan, yaitu menentukan konten laporan, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cynthia. Untuk Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ida Ayu Putu Cynthia Paramita dengan plat NIM belakang yaitu 1223. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya mengenai proses pelaporan GRI yang ketiga yaitu definisikan, menentukan konten laporan. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mendefinisikan aspek-aspek material dan boundary untuk pelaporan perusahaan. Ini berarti mendefinisikan masalah yang sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan, menanggapi kebutuhan informasi pemangku kepentingan, dan mengelola dampak perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang terkait langsung dengan strategi bisnis utama perusahaan. Dengan cara ini, G4 menetapkan konsep materialis di pusat pelaporan keberlanjutan. Aspek adalah nama yang diberikan GRI untuk subjek keberlanjutan yang mencakup dalam pedoman. Aspek material adalah hal-hal yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan atau secara nyata mempengaruhi asesmen dan keputusan para pemangku kepentingan. Boundary atau aspek boundary adalah uraian di mana dampak terjadi untuk setiap aspek material. Lalu selanjutnya, organisasi dihadapkan dengan beragam topik yang dapat mereka laporkan. Topik-topik yang relevan adalah yang secara wajar dapat dianggap penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi, atau memengaruhi keputusan pemangku kepentingan, dan oleh karena itu sudah seharusnya berpotensi pantas disertakan dalam laporan. Materialis adalah ambang batas di mana aspek menjadi cukup penting untuk dilaporkan. Di luar ambang ini, tidak semua aspek material sama pentingnya, dan penekanan dalam laporan harus mencerminkan prioritas relatif dari aspek material tersebut.
Pedoman G4 mencantumkan proses 4 langkah, yaitu identifikasi, prioritas, validasi, dan review untuk membantu perusahaan memutuskan aspek dan boundary material perusahaan. Next. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap menentukan konten laporan atau definisikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi berbagai topik keberlanjutan yang mungkin relevan. Gunakan prinsip-prinsip laporan untuk pelibatan pemangku kepentingan dan konteks keberlanjutan untuk melakukan ini. Untuk setiap topik yang telah diidentifikasi relevan, tim pelaporan keberlanjutan perusahaan harus menilai dampak terkait dan di mana dampak tersebut terjadi. Dampak ini dapat terjadi dalam perusahaan, tapi dapat juga terjadi dalam organisasi di luar perusahaan yang memiliki hubungan, misalnya pemasok distribusi. Dampak untuk topik yang sama dapat terjadi di dalam dan di luar perusahaan, misalnya emisi. Selanjutnya, prioritas. Persempit daftar topik yang relevan dari langkah sebelumnya menjadi topik terpenting bagi perusahaan, dan di mana dampak terkait utama terjadinya. Prinsip-prinsip laporan untuk pelibatan pemangku kepentingan dan materialis harus digunakan dalam langkah ini. Adapun tugas dari tim pelaporan keberlanjutan dalam tahap prioritas yaitu untuk setiap aspek, nilai seberapa penting aspek tersebut terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan dan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Aspek tersebut dapat dianggap material jika dianggap penting berdasarkan pandangan keduanya, tapi mungkin juga dianggap material karena cukup penting berdasarkan salah satu pandangan. Lalu ada definisikan alasan atau kriteria mengapa sebuah aspek material. Lalu ada juga tentukan seberapa jauh informasi harus diungkapkan untuk setiap aspek material atau cakupan. Sebagai aturan umum, aspek yang memiliki prioritas pelaporan lebih tinggi harus melibatkan cakupan yang lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu ada validasi, di mana sekarang saatnya bagi pembuatan keputusan senior di perusahaan untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi dari tim pelaporan keberlanjutan. Diskusi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kelengkapan dan menerapkan uji yang terkait. Nah, perusahaan sekarang sampai di akhir tahap definisikan dan pada titik ini harus dapat menanggapi seluruh pengungkapan standar J4 yang terkait dengan aspek dan boundary material yang teridentifikasi serta pelibatan pemangku kepentingan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cynthia. Untuk tahap selanjutnya yakni pantau, yaitu membangun laporan, dan tahap laporkan, yakni periksa dan komunikasikan, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Suryawan. Untuk Suryawan dipersilahkan. Oke, next. Materi selanjutnya yaitu ada pantau membangun laporan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun konten laporan keberlanjutan serta mengelola kinerja keberlanjutan. Laporan keberlanjutan perusahaan bukan hanya sarana komunikasi, tapi juga alat untuk perubahan. Ingat, setelah perusahaan dapat mengukur sebuah isu, perusahaan dapat mengelolanya, dan setelah perusahaan dapat mengelola sesuatu, maka perusahaan dapat mengubahnya. Hal-hal yang harus dilakukan dan pada tahap pantau membangun laporan. Adapun contoh pantaunya yaitu ada yang pertama yaitu pastikan apakah perusahaan memiliki sistem internal untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan atau dapat memilikinya secara tepat waktu untuk memantau dan melaporkan secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu ada terapkan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan saat membuat keputusan tentang sistem pada prosedur pengumpulan data yang tepat bagi perusahaan. Ada banyak alat dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data mulai dari dokumen, Word, dan lembar-lembar kerja Excel yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perusahaan mungkin mengidentifikasi aspek material dan topik lain yang belum memiliki sistem pemantauan atau bahkan kebijakan. Jika ini masalahnya manajemen, perusahaan harus memutuskan informasi apa yang tidak dapat perusahaan ungkapkan dan jelaskan dalam laporan ini. Kemudian yang keempat yaitu ada
tentukan apakah perusahaan akan menetapkan dan melaporkan target smart spesifik measurable atau dapat diukur, kemudian ada achievable dapat dicapai, kemudian ada relevan, ada time bound atau terikat waktu, dan jika iya apa target tentang kinerja perusahaan dalam aspek materialnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada buat prosedur untuk memastikan perusahaan memeriksa secara sistematis perkembangan kinerja keberlanjutan dari aspek material dan keefektifan sistem pemantau yang telah dibuat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada laporan, periksa, dan komunikasikan. Dalam materi laporan, periksa, dan komunikasi, terdapat tujuan utama dalam tahap ini adalah untuk menyelesaikan laporan keberlanjutan yang kemudian diluncurkan kepada publik. Nah, hal-hal ini yang harus dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama yaitu ada kumpulkan informasi yang diperlukan untuk setiap titik data yang dibutuhkan untuk menanggapi pengungkapan standar G4. Yang kedua yaitu ada pastikan laporan perusahaan memberikan gambaran lengkap tapi juga menggunakan teks yang ringkas. Pastikan bahwa ada tenggat yang jelas dan disepakati untuk umpan balik dan pendandatangannya di akhir. Kemudian yang ketiga yaitu ada selesaikan indeks konten dengan menggunakan alat indeks konten GRI yang diberikan di situs web GRI. Nah, setiap opsi sesuai memiliki indeks konten masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam prinsip-prinsip laporan dan pengungkapan standar G4. Kemudian yang keempat yaitu ada jika perusahaan memutuskan untuk menjamin laporan oleh ansuran eksternal, maka pastikan laporan tersebut menyebutkan dengan jelas pengungkapan standar yang telah dijamin oleh pihak luar dan mana yang belum. Pada kolom ansuran eksternal dalam indeks konteks, dan dipastikan perusahaan memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk menanggapi pengungkapan standar untuk ansuran. Kemudian yang kelima yaitu ada tentukan cara penyajian laporan ini, mengungkapkan bagaimana menyajikan laporan lengkap dan juga informasi spesifik dari laporan yang dibutuhkan oleh kelompok pemangku kepentingan tertentu. Hal ini melibatkan adanya ide yang jelas tentang pembaca laporan perusahaan, informasi yang akan membuat setiap pembaca sangat tertarik, dan apakah laporan atau bagian-bagiannya akan diterjemahkan untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu. Kemudian yang keenam yaitu ada akhirnya perusahaan siap untuk mempublikasikan laporan. Hal ini dapat dilakukan pada situs web perusahaan melalui publikasi, cetak, dan atau komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses tersebut. Kemudian yang ketujuh ada adakan peluncuran dan perayaan resmi untuk menghargai kerja keras semua yang terlibat dalam proses pelaporan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan ada kumpulkan umpan balik eksternal dan internal tentang pelajaran yang diperoleh selama proses tersebut. Ini adalah langkah pertama dalam bersiap untuk periode pelaporan berikutnya. Ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke langkah 4, review dari langkah-langkah untuk mengidentifikasi aspek material dan boundary. Oke, sekian dari materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suryawan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Disimpulkan bahwa pelaporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya yang positif ataupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaporan terpadu merupakan tren yang muncul dan berkembang dalam laporan perusahaan yang pada umumnya terutama untuk memberikan tawaran berupa representasi terpadu dari faktor-faktor kunci yang material bagi penciptaan nilai sekarang dan yang akan datang kepada pemodal. Meskipun tujuan pelaporan keberlanjutan dan pelaporan terpadu bisa saja berbeda, akan tetapi laporan keberlanjutan merupakan unsur intrinsik dari pelaporan terpadu.
Laporan keberlanjutan merupakan dasar untuk melakukan pemikiran dan pelaporan terpadu organisasi berupa masukan untuk mengidentifikasi isu-isu yang material, tujuan strategis, dan asesmen kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut dan menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pelaporan keberlanjutan, yaitu nilai perubahan internal, yakni manfaat internal, dan nilai pengakuan, yakni manfaat eksternal. Nilai perubahan internal terdiri atas mengembangkan visi dan strategi perusahaan, meningkatkan sistem manajemen, proses internal dan menetapkan tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Sedangkan untuk nilai pengakuan terdiri atas meningkatkan reputasi, memperoleh kepercayaan dan penghargaan, menarik pendanaan, transparansi dan dialog dengan pemangku kepentingan, dan memperoleh keunggulan kompetitif dan kepemimpinan. Proses pelaporan keberlanjutan selalu didasarkan pada standar GRI. Hal itu dikarenakan standar GRI menciptakan suatu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi-organisasi tersebut dapat dikomunikasikan dan dipahami. Proses pelaporan keberlanjutan GRI akan membantu perusahaan dalam melaksanakan langkah-langkah untuk membuat laporan keberlanjutan GRI, termasuk juga usulan tindakan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengatasi dampak keberlanjutan dan rencana yang diperlukan untuk mendukung tindakan ini. Global Reporting Initiative atau GRI membagi proses pelaporan ke dalam 5 tahap, yaitu pertama, siapkan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah bersiap untuk memulai proses pelaporan. Tahap yang kedua yaitu hubungkan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah untuk mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan utama dan bagaimana manajemen perusahaan akan terlibat dengan mereka. Tahap yang ketiga, definisikan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah untuk mendefinisikan aspek-aspek material dan boundary untuk laporan perusahaan. Tahap yang keempat, pantau. Tujuan utama dalam tahap ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun konten laporan keberlanjutan serta mengelola kinerja keberlanjutannya. Dan tahap terakhir, yakni laporkan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah untuk menyelesaikan laporan keberlanjutan yang kemudian diluncurkan kepada publik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.